Amin. Oke, baik. Terima kasih. Saudara-saudara, pertama-tama sekali lagi saya ingin mengucapkan welcome ya bagi kita semua yang sudah hadir join di dalam Zoom pada malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam Bright Talk malam hari ini, atau mungkin juga jemaat di luar BCS. Izinkan saya ingin announcing apa itu Bright Talk ya. Bright Talk adalah forum pembelajaran jemaat yang difasilitasi oleh gereja BCS untuk meresponi isu-isu sehari-hari di dalam perspektif iman Kristen. Dan Bright Talk akan diawali dengan pemaparan materi di awal, dan kemudian kita akan di akhir kita akan ada sesi tanya dan jawab. Biasanya durasinya kurang lebih 40 menit pemaparan materi, dan selanjutnya 20 sampai 30 menit dengan sesi Q&A. Oke, dalam edisi Bright Talk kali ini kita akan membahas sebuah tema sesuai seperti yang di dalam poster yang sudah diterima, mungkin pernah dilihat juga, yaitu berjudul Why Am I a Christian? Why am I a Christian? Kurang lebih kita akan membahas tentang apa, yaitu begini. Ada banyak orang itu mempercayai agama tertentu ya, termasuk juga Kristen, sebagai warisan dari orang tua mereka. Sebagian lain itu puas mengikuti iman mayoritas dari masyarakat di sekitar dia, dan tidak sedikit juga yang memilih agama itu karena kepuasan jiwa yang ditawarkan oleh agama tersebut. Namun, layakkah kita memilih agama hanya karena faktor tradisi, sosiologis, dan psikologis? Nah, ada nggak nih kira-kira alasan rasional untuk kita itu mempercayai iman Kristen di tengah fakta pluralitas agama dan juga ateisme? Ya. Nah, sudah hadir bersama dengan kita semua, yaitu seorang narasumber tamu, yaitu penginjil Wilson Jeremia. Ya, selamat bergabung, penginjil Wilson. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Nah, sedikit profil singkat saja. Beliau adalah dosen tetap di STT Saat Malang dan merupakan kandidat PhD di dalam bidang teologi dari Trinity International University di USA. Dan penginjil Wilson memiliki beban yang besar untuk mengajarkan Alkitab, doktrin, filsafat, dan apologetika yang ramah dan kontekstual, serta memuridkan dan melatih lebih banyak hamba Tuhan di Indonesia untuk menjadi seorang pastor dan theologian. Nah, mari kita sambut pembicara kita malam hari ini dengan memberikan emoticon salam ataupun applause. Oke, baik. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ya, waktu dan kami persilakan kepada penginjil Wilson. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk sambutannya yang hangat ya. Rasanya hangat-hangat lah begitu ya, dirasa-rasanya. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa bersama-sama berada di tengah-tengah saudara ya, belajar bersama. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk undangannya. Penginjil Hendra di sini juga ada yang saya lihat, saya kenal juga ya Ibu Lanfang, Bu Hana, Pak Sucipto juga rasanya pernah ketemu satu dua kali mungkin melihat begitu ya, walaupun belum pernah berinteraksi mungkin secara langsung. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di sini ya. Jadi hari ini tema kita adalah satu pertanyaan sesungguhnya ya. Jadi kenapa saya itu seorang Kristen? Ya, jadi why am I a Christian? Ya, jadi ini sebenarnya satu tema yang eh, ketika saya ditanya gitu ya mau membawakan apa dan saya pikir-pikir ya sesuai boleh dikata ya beban saya juga begitu ya sepanjang saya menjalani kehidupan sebagai orang Kristen begitu. Jadi ini materi yang saya bawakan sebenarnya santai ya. Jadi ini kita karena kan waktu kita juga tidak panjang, jadi saya sekitar kira-kira ya 30 menit begitu. Eh, Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin lebih personal ya. Jadi kenapa saya itu menjadi Kristen dan kenapa bukan saja saya menjadi Kristen dulu, tetapi sampai hari ini dan mungkin sampai seterusnya. Ya, jadi
apa yang membuat saya itu sampai hari ini masih bertahan di gereja, dan bahkan bukan saja itu ya. Jadi tadi dibilang saya juga sedang menempuh studi lanjut ya sampai hampir S3 begitu ya. Ini bidangnya juga teologi atau boleh dikata ya ajaran-ajaran mengenai kekristenan ya. Ya istilahnya bahasa gaulnya, ngapain capek-capek studi berat-berat ngabisin begitu banyak duit ya untuk mempelajari kekristenan ya sebagai orang Kristen dan mengajar lagi ya. Jadi kita bersama-sama memikirkan tema ini ya, mungkin sebagian kita jarang ya mikirin ya, kita pokoknya ya menjadi orang Kristen selama ini ya ya datang dan pergi ke gereja begitu ya. Selama ini kita nggak pernah mikirin sungguh-sungguh seperti apa ya. Nah, mari karena itu kita bersama-sama pakai waktu ini, semoga pikiran kita, hati kita boleh diterangi ya, sesuai dengan tujuan daripada sesi-sesi Bright Talk ini ya, supaya pikiran kita bisa terang dan kita juga bisa lebih paham ya apa itu menjadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya kira di dalam kalau menjawab pertanyaan ini ya, kenapa sih saya menjadi orang Kristen? Saya kira ada dua level begitu kira-kira jawabannya ya. Kita bisa menjawabnya, saya secara pribadi menjadi orang Kristen karena satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tetapi ada pertanyaan yang sebenarnya lebih, mungkin kalau boleh dikata sedikit lebih sulit ya untuk dijawab. Kenapa bukan hanya saya menjadi Kristen, tetapi orang lain juga perlu jadi Kristen? Jadi bukan hanya saya selama ini ke gereja, tetapi kenapa sih orang lain itu mesti ikut iman saya? Kenapa orang lain juga perlu ke gereja dan kita mikirin gimana sih cara ngajak teman kita ke gereja, gimana sih cara memperkenalkan, mengajak bicara orang ya mengenai iman atau agama saya begitu. Ya, jadi ada dua level ini dan kebanyakan dari kita saya rasa stop di level yang pertama. Di level yang pertama saja saya kira sedikit orang yang sungguh-sungguh memikirkannya. Ya, karena itu coba kita lihat perlahan-lahan. Ya, saya juga akan menceritakan pengalaman saya berdasarkan kira-kira dua level jawaban ini begitu ya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, saya ini orang Kristen dari lahir ya, bahkan sebelum lahir, papa mama saya, oma opa saya, ya setidaknya dua generasi di atas saya itu adalah orang Kristen. Ya, jadi saya lahir juga Kristen dan bukan hanya Kristen, papa mama pendeta lagi. Ya, jadi eh, sangat kecil kemungkinannya saya tidak menjadi Kristen begitu ya ketika lahir. Jadi kalau boleh dikata ya seumur hidup saya tidak pernah memilih agama yang lain ya, walaupun pilihannya ternyata banyak juga ya. Uh, Apalagi di Indonesia ini menurut kemarin data dari Kementerian Agama, saya melihat di online begitu ya, kekristenan itu hanya 10% kira-kira di Indonesia. Ya, jadi 87,5% itu agama yang mendominasi adalah Islam. Ya, jadi yang saya katakan 10% itu 7%-nya Kristen Protestan, 3%-nya itu adalah Kristen Katolik begitu kira-kira ya. Barangkali seharusnya ada berapa persen kecil juga Kristen Ortodoks Timur ya, belakangan ini mulai banyak masuk ke Indonesia juga. Tetapi kira-kira hanya 10% saja orang Kristen ya. Jadi kita di Indonesia ini sebenarnya pilihan banyak ya. Belum ada yang Buddhis, belum ada yang Hindu ya. Kalau saudara ke Bali misalnya ya, atau saudara ke Kalimantan itu banyak kelenteng-kelenteng ya. Lalu Konghucu juga ya. Ini jadi dulunya waktu zaman saya itu masih SD misalnya, saya ingat itu baru 5 saja yang agama yang diakui sebagai di kementerian begitu ya, di Kementerian Agama. Tapi sekarang Konghucu juga sudah masuk begitu. Jadi kenapa saya tetap menjadi Kristen nih di tengah-tengah semuanya? Ya pastinya pertama ya karena saya lahir sebagai orang Kristen ya. Jadi itu kebanyakan dari kita mungkin juga seperti itu ya. Mungkin juga ada yang tidak ya. Tetapi ketika
Saya dari kecil sampai sekitar ya kalau boleh dikata ya sekitar waktu kuliah ya saya sebenarnya jarang sekali memikirkan kenapa ya saya itu menjadi Kristen ya. Sampai kemudian saya itu jadi secara personal nih ya. Jadi kita masih bicara level yang pertama begitu ya, level personal individual. Saya jarang memikirkan sampai kemudian saya tuh mengalami yang namanya pengalaman pertobatan. Ya, jadi ini mungkin saudara juga mengalaminya. Saya pergi KKR pada waktu remaja, ya, kemudian bertobat di situ ada penyesalan yang mendalam, khotbah yang tak biasanya saya, walaupun saya anak pendeta ya, biasanya saya cuma asal lalu aja, nggak pernah mikirin baik-baik. Hari itu entah kenapa kok bisa semua kata-kata yang di khotbah itu masuk dan masuknya itu sampai di sini gitu ya, sampai ke relung-relung jiwa saya yang benar-benar beda banget begitu ya. Jadi saya juga menangis pada waktu itu dan saya menyerahkan diri kepada Kristus ya. Jadi ada pengalaman rohani di sana. Dan mulai sejak itu ya saya mulai dalam tanda kutip mulai niat jadi orang Kristen ya. Bahkan orang tua saya juga bilang ya, kok kamu sekarang doanya jadi bagus ya dalam tanda kutip. Artinya dulu mungkin saya nggak ya doa itu cuman seperti mantra atau kebiasaan yang juga saya intinya kan doa itu kan kita bicara sama Tuhan ya dulu itu ya nggak pernah seperti itu ya pokoknya saya hanya mengucapkan doa ya pokoknya doa makan doa sebelum tidur dan seterusnya tetapi mulai hari itu berbeda sekali ya jadi ada kesadaran saya itu sedang berbicara kepada Tuhan dan setelah itu pertumbuhan rohani ya mulai terlihat ya sampai saya kuliah. Nah, itu semakin bertambah ya. Dan ketika kuliah itu juga saya mulai memikirkan, iya ya, saya baca Alkitab kan ya, mulai rajin dan seterusnya. Ada ayat-ayat yang bilang, jadikanlah semua bangsa muridku ya, Matius 28, Amalan Agung. Dan kita lihat kehidupan para rasul, murid-murid Yesus, orang-orang Kristen ya. Dan saudara kalau perhatikan di kisah para rasul 11:26 itu, orang-orang Kristen itu bukan menyebut diri Kristen, tetapi disebut orang lain. Artinya mereka itu gara-gara mereka melakukan sesuatu, hidupnya menandakan sesuatu, akhirnya mereka disebut Kristen. Apa itu? Mereka itu bersaksi ya, nggak pernah berhenti. Mau ditekan, mau dihajar, dipenjara, bahkan sampai ada yang dibunuh, tetap mereka beritakan Kristus. Nah, sejak itu saya mulai berpikir, iya ya, saya tanya mama saya, gimana ya caranya supaya saya itu bisa penginjilan dengan lebih baik. Nah, mulai sejak itu saya baca-baca, ya, mulai banyak baca buku. Tetapi kemudian saya mendapati ketika saya berbicara kepada beberapa orang begitu, ya, kan ditanya tuh, kamu kenapa sih jadi orang Kristen? Nah, saya mulai bercerita, oh ya, saya pernah mengalami Tuhan begini begitu, dan sebenarnya bukan saja saya yang mengalami ya, saya cerita keluarga saya loh, ada yang sakit asma udah bertahun-tahun pergi ke satu kebaktian sembuh. Itu satu satu om atau susuk saya begitu. Ada susuk yang lain juga sama, lebih parah lagi, lumpuh, tiba-tiba bisa sembuh. Wah, saya cerita gitu ya, begini begitu dan seterusnya. Tetapi orang yang jadi lawan bicara itu ya ada yang berkata begini, oke, tapi aku juga enggak Kristen, tapi aku mengalami begitu kok. Hidupku jadi lebih baik. Aku juga tenang, hidupnya damai dan seterusnya. Ya, dan bahkan ada yang misalnya ada orang Buddha yang saya ajak ngomong, dia juga bilang, "Oh, saya jadi rasa jadi lebih baik kok. Jadi orang Buddha begitu dulunya saya nakal begitu ya. Terus ini kan teman kuliah saya begitu. Terus kemudian dia juga bilang begitu loh, saya juga jadi lebih baik begitu ya. Dan kalau saudara penasaran juga, saudara sebenarnya di kita ini pengalaman perubahan hidup ya, mengalami mujizat dan seterusnya itu sebenarnya tidak unik di dalam kekristenan. Oke, jadi ketika saya berbicara kepada orang-orang di luar sana dengan cara seperti itu nggak terlalu masuk tuh. Ya, kenapa? Karena memang orang di luar sana juga mengalami sebagian ya, nggak semuanya, tetapi ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, lalu saya mulai mikir lagi,
Jadi gimana ya? Eh, ya saya menjadi Kristen betul sih selama ini memang nggak ada pengalaman-pengalaman itu tadi dan saya memang lahir kebetulan di keluarga Kristen. Tetapi apa yang membuat saya kemudian eh, bukan saja menjadi Kristen terus, tetapi terus melakukan apa yang murid-murid Yesus itu lakukan, ya. Nah, saudara, kebanyakan ya orang Kristen itu stop sampai pada level yang tadi saya ceritakan, ya. Saudara lahir di keluarga Kristen, tumbuh besar di gereja, ya mengalami satu dua pengalaman atau keluarga saudara juga pernah bersaksi, pernah dan mungkin ya ada yang pernah kerasukan, ditengking keluar ya sembuh, atau misalnya pernah sakit disembuhkan, tadinya mungkin bejat sekarang jadi baik dan seterusnya. Tetapi kebanyakan kita stop sampai di sana dan kita merasa oh ya sudah cukup begitu ya. Jadi itu level yang tadi saya katakan itu level individual kita ya. Tetapi bagi saya, ya, ketika seiring berjalannya waktu, bukan saja pada waktu saya kuliah, tetapi seterusnya sampai hari ini, saya meyakini dan melihat juga kita kalau jadi orang Kristen hanya sampai pada level itu, kita belum benar-benar memikirkan kenapa sih saya itu harus menjadi Kristen. Jadi saudara pikirkan ya, misalnya saya nggak tahu profesi kita apa, tetapi kan minimal kita ke gereja ya, misalnya sebagai orang Kristen begitu. Kenapa saudara pakai waktu lumayan juga ya setiap minggu? Kalau saudara pergi ke gereja hari Minggu, katakanlah habis 2 jam begitu ya. Dengan perjalanan macet-macetnya, ya 2 jam begitu ya satu hari di hari Minggu. Kalau saudara yang pelayanan, lebih banyak lagi ya, tergantung pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ada yang menjadi majelis, ada bahkan menjadi hamba Tuhan begitu ya. Saudara pikirkan berapa banyak waktu yang saudara pakai, dan bukan hanya itu, berapa banyak uang yang saudara keluarkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan misalnya ya. Saya kemarin sempat hitung-hitung begitu, kalau katakanlah kita satu orang ya atau satu keluarga memberikan persembahan kira-kira sekitar 70.000 begitu ya. Ya, barangkali yang dewasa kasih 50, yang anak-anak 20 begitu. Itu saja ya selama setahun loh ya, itu sudah habis sekitar 15 juta. Ya, 4 kali hari Minggu, itu belum kalau ada event-event tertentu kita juga memberikan tambahan persembahan atau perpuluhan ya. Jadi saudara, intinya adalah kenapa kita menghabiskan waktu, menghabiskan uang, belum uang saja tetapi tenaga kalau ternyata yang kita percaya ini tidak benar. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Ya. Nah, saudara, saya pernah mulai berpikir ini jangan-jangan yang saya percaya ini salah begitu ya. Saya waktu itu pernah satu pengalaman itu memikirkan hal ini karena teman saya yang Kristen juga dari kecil juga, tiba-tiba satu kali dia bertanya kepada saya, kenapa ya saya itu dari dulu setia, baik, bahkan saya rajin berdoa, dan memang benar ya, saya bisa mengamini itu, memang dia bahkan waktu itu tuh lebih rajin dari saya ke gerejanya, baca Alkitabnya, pengetahuan Alkitabnya jauh lebih baik dari saya. Dan saya itu loh, ya dia bilang ya, kamu tuh tahu ya, ini teman baik saya begitu, tetangga dan teman baik saya, dia bilang, kamu tuh tahu, aku tuh nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah ya melakukan dosa-dosa yang berat lah ya begitu. Tetapi kok dan saya begini loh, dia ceritanya begini. Saya itu udah doa, saya itu udah begini begitu ya mengandalkan Tuhan, tapi kok kuliah saya gagal. Bukan saja kuliah saya gagal, pacar saya meninggalkan saya. Dan saudara, kalau saya ceritakan serentetan kesialan yang dia alami ya, wah, memang kita juga bisa hati kita bisa tergerak juga begitu ya. Dan pada waktu itu dia berkata, kayaknya Tuhan nggak ada deh. Ya. Nah di saat-saat seperti itu, kemudian saya juga mulai, wah otak saya mulai jalan.
ada nggak ya ayat-ayat apa yang bisa saya kasih untuk menguatkan dia? Tetapi bukannya tambah dianya terhibur, tapi malah tambah marah, saudara ya. Jadi saudara hati-hati juga ya. Eh, Prinsipnya sebenarnya lebih baik kita itu seperti teman-teman Ayub yang ketika Ayub cerita itu kita jangan cepat-cepat bicara ya. Udah kita tenang, diam bersama-sama dengan dia, ada yang bisa dibantu kita bantu, tetapi jangan terlalu menggurui juga ya. Itu pelajaran yang saya waktu itu eh, dapatkan juga, tetapi intinya pada saat itu saya juga mulai berpikir ya, saya mulai gara-gara teman saya itu penasaran, ya pada waktu itu di tahun 2000 ya sekitar 2009, 2008 ke 9 begitu, teman saya ini mulai seneng ngajak saya nonton YouTube ya, entah itu yang ateis, entah itu dari agama lain ya. Jadi satu pertanyaan itu membuat kami itu juga menjadi seeker ya kalau boleh dikatakan ya, lebih serius lagi memikirkan kenapa ya kita itu menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bukankah ada banyak orang yang bilang Yesus Kristus itu bukan Tuhan? Mana buktinya kalau memang Yesus itu Tuhan? Di Alkitab lo nggak pernah dia ngomong bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku misalnya. Ya, kenapa kita mesti percaya Alkitab? Alkitab tuh banyak kontradiksinya loh. Alkitab tuh gini gitu dan seterusnya. Ya. Dan belum lagi argumen-argumen yang menentang kekristenan seperti kenapa gereja itu munafik. Tuh, lihat tuh. Hamba-hamba Tuhan saja akhirnya kedapatan melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas dan kadang-kadang lebih parah dari orang Kristen. Pada umumnya loh ya, maksudnya jemaat biasa, bahkan lebih parah lagi dari orang yang nggak percaya juga lebih parah begitu ya, saudara. Kalau sebenarnya ini fenomena yang sudah umum ya, saudara, kalau baca di 1 Korintus 5, orang-orang Kristen, jemaat Korintus juga dikatakan, kamu itu melakukan yang orang nggak di gereja itu dilakukan ya, lebih parah malah. Jadi saudara, ada banyak pertanyaan yang kemudian mulai muncul. Nah, itu membuat saya juga memikirkan iman saya begitu ya. Jangan-jangan sebenarnya di tengah banyaknya agama ya, kenapa kemudian saya tuh memilih Kristen? Ya, atau jangan-jangan saya ini terlahir di keluarga Kristen ini ya hanya kebetulan saja. Ya, bukan hanya kebetulan, tetapi jangan-jangan sebenarnya ini hanyalah bikinan manusia supaya misalnya ya, karena ini hanya dalam tanda kutip seperti bisnis saja gereja itu. Ya, tempat di mana orang itu ya bisa ya, jadi maksudnya gereja itu dibuat hanya untuk sarana-sarana bisnis atau misalnya politik tertentu ya, ada tujuan-tujuan yang sebenarnya itu jadi intinya kekristenan itu sesuatu yang keliru begitu ya, karena banyaknya argumen-argumen ini tadi ya. Jadi saya mulai berpikir pada waktu itu, tetapi saya bersyukur ya Tuhan juga mengarahkan saya untuk melihat video-video YouTube yang baik juga begitu. Jadi saya mulai mempelajari yang namanya apologetika ya. Jadi saya juga tergabung eh, sekarang ini sebagai salah satu pembicara di Apologetika Indonesia ya. Kenapa apologetika Indonesia itu ada? Ya sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan bukan hanya menjawab itu untuk personal, tetapi bagaimana kemudian kita itu bisa memberitahu orang lain, kita itu menjadi Kristen tuh bukan sembarangan loh. Bukan semata-mata karena itu iman yang diturunkan dari orang tua atau dari kakek nenek kita, tetapi itu memang sesuatu yang kita sudah pikirkan, ya. Atau jangan-jangan, nah jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini tadi kan ketika saya sebut itu saya memikirkan ateisme, ya. Jadi eh, jangan-jangan mungkin nggak ada agama yang benar juga ya. Nah kemudian saya kemudian mulai pelan-pelan memikirkan begitu ya, melihat banyak buku, mulai-mulai membaca ya tulisan-tulisan orang ateis juga saya lihat begitu. Saudara, banyak poin yang menarik sesungguhnya, ya. Nah, intinya orang ateis itu juga begini ya, di beberapa tulisan dan ini beberapa orang yang pernah saya ajak ngobrol ya. Bahkan sebenarnya belakangan ini saya juga berbicara ke satu temennya anak remaja saya dulu.
Dia pun berkata misalnya ya, ini salah satu poin yang menurut saya baik ya. Dia berkata seperti ini, kok sekarang aku itu udah males ke gereja. Ya saya sih dibilang menjadi ateis enggak juga sih. Tapi kok saya merasa ngapain saya ke gereja? Ya. Nah, terus saya ketika ditanya kenapa begitu, dia bilangnya begini. Kira-kira ya, saya parafrase. Saya kok lihat orang-orang di gereja nggak serius ya dengan iman mereka. Karena dia bilang, loh kalau memang kekristenan itu benar, kenapa kok hidupnya sama aja? Atau bahkan dia melihat gereja itu korup. Ya. Nah, lalu dia juga mengatakan, saya tanya ke pendeta saya juga nggak bisa jawab. Saya tanya ke pembina remaja, pemuda, nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi saya pikir, ah ngapain saya ke gereja? Saya juga dengar khotbah nggak dapat apa-apa dan seterusnya. Ya. Dan saudara yang ngomong seperti ini sebenarnya bukan cuma satu dua orang, banyak. Ya. Nah, ini poin yang kemudian membuat saya juga berpikir ya. Dan sampai hari ini saya masih terus memikirkannya, kenapa ya memang kalau kekristenan itu benar, kenapa orang di dalamnya itu tidak dalam tanda kutip ya, sepertinya eh, tidak hidup seperti memang kekristenan itu benar. Bahkan saudara tahu ada seorang YouTuber yang terkenal ya, saudara kalau penasaran bisa lihat channelnya itu namanya Cosmic Skeptic ya. Orang ini ya dia di Inggris begitu, dia itu sampai studi teologi loh, saudara, di Oxford University. Jadi ini orang Inggris, orang ateis, belajar teologi Kristen di Universitas Oxford. Loh, aneh ya. Bukankah harusnya dia studi ya ateisme begitu? Enggak, saudara. Dan poin dia adalah begini ya, ketika dia waktu itu saya menonton salah satu alasannya, dia bilang, loh, saya itu nggak mau ya sampai kalau memang ternyata kekristenan yang benar, kalau saya salah nih, mati dong saya ya. Ini mengubah segala sesuatunya. Artinya ya kita mesti hidupnya mesti beda sekali. Jadi intinya dia berusaha. Jadi ini dia benar-benar serius, saudara. Ya. Nah, saya nggak tahu ya. Rasanya kebanyakan orang Kristen itu juga nggak berpikir seperti itu loh. Ya, mereka berpikir oh ya cukuplah saya pokoknya pelayanan sedikit ya. Tapi kita juga nggak terlalu terbeban untuk memikirkan, iya ya, kenapa saya itu harus menyembah Allah Tritunggal misalnya. Sedangkan ketika kita ditanya Allah Tritunggal maksudnya apa ya? Ini saya berapa kali saya ketemu orang ya, mau di Singapura, mau itu di Australia, mau itu di Indonesia, ada orang ketemu nanya ke saya, dulu-dulu itu saya nggak bisa jawab, saudara. Ya, tetapi sekali lagi, kalau kita memang beneran nih jadi orang Kristen, kita kan seharusnya menginjili. Nah, kenapa kita tidak cari tahu kalau begitu? Ya, kenapa kita tidak berusaha memahami iman kita misalnya? Nah, itu berkenaan dengan ateisme ya, ada banyak poin yang menarik sebenarnya ya. Tetapi kalau ditanya juga ke saya ya, saya merasa ada banyak hal yang ateisme itu juga tidak bisa jelaskan. Oke. Nah, ini juga hal-hal yang membuat saya itu kemudian susah menjadi seorang ateis ya, terlepas dari pengalaman-pengalaman rohani yang saya alami tadi ya. Misalnya ateisme menurut saya ya, bukan saja ateisme itu tidak bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa supranatural ya. Maksud saya peristiwa supranatural itu bukan saja misalnya ada orang yang kerasukan ya, ada orang yang melihat seperti ada Tuhan Yesus begitu ya. Ini kan banyak yang mengaku itu pernah mimpi ya melihat Tuhan Yesus dan menjadi Kristen itu banyak sekali ya. Dan bukan saja misalnya orang yang berdoa disembuhkan ya, tetapi bagi saya misalnya ya, kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa dunia ini ada daripada tidak ada? Jadi kenapa dunia ini harus ada? Ya. Menurut saya ateisme ini akhirnya mereka cuma bisa menjawab ya kita ini ada ya secara kebetulan ya. Asal muasal alam semesta ini dari mana
kita juga tidak tahu. Maksudnya mereka bilang ya ada aja begitu ya, dan kemudian ada pakai teori beberapa ya di fisika dan seterusnya. Tetapi saya rasa kok masa kita hidup itu kayak begitu ya? Kalau di dalam cara pandangnya ateis kan kita itu ada kebetulan, begitu kita mati ya kita ini menurut mereka nggak ada jiwanya, ya sudah kembali menjadi debu. Saya rasa kalau hidup kita hanya begitu kok, lalu kita ngapain ya hidup dengan benar begitu ya? Ibarat kita seperti kuliah nih atau sekolah. Untuk apa sekolah kalau memang nggak ada ujung-ujungnya, itu kita nggak ada tujuannya juga ya. Lalu meaningnya apa? Artinya apa kita sekolah? Ya. Dan untuk apa kita sekolah baik-baik misalnya? Ya. Jadi dengan kata lain kita sulit sekali memahami makna hidup itu seperti apa. Ya. Jadi ini ada beberapa alasan yang mungkin personal buat saya sulit menerima ateisme. Dan kalau ditanya juga, oke, kalau nggak ateis, kenapa kok kamu tahu kalau kamu tuh milihnya Kristen misalnya? Kenapa kok nggak ya entah menjadi eh, Muslim atau menjadi Buddhis atau bahkan ya udah beragama tetapi yang ya Islam benar, Buddhisme benar, Hinduisme benar. Nah, saudara, alasan yang paling jelas saya kira adalah kalau memang kita sungguh-sungguh mau menjadi Kristen dan mau menjadi seorang Muslim yang benar-benar begitu ya, menjadi seorang Buddhis yang sungguh-sungguh, dan maksud saya sungguh-sungguh ini bukan sekadar melakukan ritualnya, tetapi juga saudara benar-benar paham ya bahwa yang saudara ikuti itu ya memang kebenaran itu. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan mendapati semua agama ini mengajarkan hal yang berbeda. Ya, Eh, kekristenan mengajarkan Allah itu Tritunggal. Allah Tritunggal artinya Yesus itu juga adalah Tuhan. Sedangkan agama lain ada, saya rasa tidak ada yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Misalnya kebanyakan menerimanya hanya Yesus sebagai rasul atau nabi saja. Nah, kalau kita merasa bahwa Yesus itu ya adalah benerannya ya memang Tuhan, ya seharusnya kita tidak bisa menerima agama lain yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan ya, karena itu berkontradiksi. Atau ada agama-agama yang memang mengajarkan Allah itu nggak ada, ya. Artinya kita itu kalau di Kristen kita Kejadian 1 bilang Allah pada mulanya Allah yang menciptakan, ya. Tetapi kalau ada agama-agama kepercayaan lain yang mengajarkan pencipta kita itu nggak ada sebenarnya, ya. Kita itu ya ada dan mati kemudian, tapi kita juga nggak mati, kita masuk ke satu lingkaran ya, satu cycle yang dimana nanti pokoknya kalau kita baik kita terlahir jadi orang baik, atau kalau kita jahat kita jadi binatang begitu. Terus saya pikir-pikir, loh aneh ya. Terus saya tanya juga ke beberapa teman saya yang lain itu, mereka juga bingung ya. Saya tanya, loh, kalau memang kita masuk ke istilahnya siklus seperti itu ya, lah lalu siapa yang mencatat itu ya, merekam kita tuh udah bikin perbuatan baik itu seperti apa? Siapa yang merekam semua itu? Lalu siapa yang menentukan yang saya lakukan tuh cukup baik atau enggak? Ya, karena perbuatan baik atau jahat itu subjektif kok. Ya, seringkali kita mau bermaksud baik, orang lain malah marah. Lah itu kalau kayak begitu gimana tuh? Atau kita bikin perbuatan yang jahat, sebenarnya orang lain melihat itu jahat, kita bilang itu baik. Nah, jadi pada intinya kita mendapati, loh iya ya, gimana ya? Kalau dibilang perbuatan baik itu menyelamatkan, apakah seperti itu ya? Lalu sebenarnya kalau lebih, terus kalau kita pikirin lagi ya, ada banyak hal yang sebenarnya berkontradiksi ya. Dan seringkali saya ketemu orang-orang di jalanan begitu ya, di berbagai tempat ya. Kebanyakan dari mereka kalau yang berkata sama aja lah kita mau menjadi Muslim atau menjadi Kristen ya. Ketika saya tanya, oh pertama ya saya tanya samanya di mana ya? Atau terus kemudian mereka mulai bingung kan, begitu.
Terus kalau mereka bilang sama tuh saya tanya lagi kadang-kadang, kalau memang sama, kenapa kamu nggak jadi Kristen aja? Kenapa kamu tetap jadi Muslim misalnya begitu ya? Nah, terus mulai bingung. Kebanyakan orang akan seperti itu, saudara. Ya. Nah, tetapi sekali lagi ya, kalau kita ketemu dan kita betul-betul mencari tahu apa agama yang kita telusuri itu lain-lain. Jadi artinya nggak mungkin kita itu menjadi pluralis dalam arti, oh ya kadang-kadang saya jadi Buddhis, kadang-kadang saya jadi Muslim, kadang-kadang saya jadi Kristen, ya nggak masalah lah, begitu ya. Loh, nggak bisa begitu dong, ya, karena memang semua agama ini mengajarkan yang beda-beda. Ya, plus saya juga sudah mengalami hal-hal yang jadi saya memang mengalami begitu ke gereja ada pengalaman ya, tetapi saya juga tidak hanya sekedar itu, saya memikirkan ya kenapa saya terus menjadi Kristen karena ada kebenaran-kebenaran ini yang menurut saya akhirnya di kekristenan ini lebih masuk akal begitu ya. Jadi misalnya eh, tadi saya bilang ateisme itu sulit dipercaya begitu ya. Artinya kan Allah itu ada ya kemungkinan besar gitu atau setidaknya ada pencipta lah begitu. Ya, pencipta yang maha kuasa, yang maha bijaksana, maha tahu ya karena dia bisa menciptakan dunia yang begitu luar biasanya indah ini begitu. Ya. Dan saya lihat-lihat agama mana saja yang mengajarkan ada Allah pencipta di dunia ini sebenarnya hanya tiga, saudara ya, yang sering disebut agama teistik atau agama Abrahamik ya, yaitu agama Yahudi, Kristen dan Islam ya. Jadi yang mengajarkan ada Allah yang mencipta ya, itu hanya tiga ini. Jadi ketika saya memikirkan gitu, oh ya, ya kemungkinan berarti dari tiga ini deh, gimana ya. Nah, kalau kita lihat sebagai orang Kristen, agama Yahudi ini ya, kalau kita orang Kristen kan percaya perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru. Ya, nah, akhirnya ujung-ujungnya ya sebenarnya dari Yahudi menjadi Kristen ini tinggal ya mungkin satu langkah atau beberapa langkah yang memang cukup besar, tetapi saya rasa masih dekat ya. Berarti perbedaan utamanya ini ya dengan agama yang dominan juga khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia ini kalau kita lihat jumlah populasinya yang paling banyak ya entah Kristen atau Islam begitu ya, dua agama ini. Dan kalau kita membandingkan ada banyak hal yang kemudian sampai hari ini saya belum menemukan uh, bahwa kekristenan itu lebih sulit dipercaya daripada yang satunya. Ya, jadi kalau saudara tanya saya sekali lagi kenapa saya menjadi Kristen, uh, menurut saya ini juga yang harus kita pikirkan dan menjadi jawaban saudara. Ya, jadi sebagai penutup ini kesimpulannya ya nanti kita bisa diskusi dalam tanya jawab. Jadi sekali lagi kenapa saya menjadi Kristen dan kenapa kita semua juga harus menjadi Kristen? Bukan saja karena mungkin kita itu agama kita ya dari kecil, mungkin kita sebagian besar juga mengalami ya pengalaman-pengalaman baik pribadi atau keluarga, teman-teman saudara, tetapi kita juga harus bisa berkata bahwa memang saya percaya dan saya menjadi Kristen karena kekristenan itulah yang benar di antara semuanya ini. Dan saudara, bisakah kita hari ini juga, kalau memang kita belum ya, saya ingin mengajak kita, coba kita pikirkan, ya, sudahkah kita memang meneliti, ya, mempelajari secara langsung, bukan saja kekristenan Alkitab kita, tetapi juga agama-agama lain, ya, saudara. Bukan berarti kita harus menjadi expert atau ahli di dalam agama-agama lain, enggak ya. Tetapi sedikitnya di dalam setiap agama atau kepercayaan ini ada kepercayaan inti, ya. Apakah saudara sudah tahu kira-kira kepercayaan inti dari agama tertentu itu ini dan itu, dan kemudian kita juga bisa yakin ya bahwa saya sendiri nih sebagai orang Kristen tuh saya tuh menjadi Kristen karena misalnya ya saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus itu sudah bangkit dari kematian dan itulah dasar dari keselamatan saya misalnya. Ya, apakah saudara sudah yakin seperti itu dan saudara memang pernah
mencari tahu ketika ada yang berkata bahwa oh itu salah, lalu kita tahu jawabannya atau bagaimana begitu ya. Nah, inilah yang saya rasa beberapa hal mendasar ya yang bisa saya sampaikan di dalam penyampaian materi ini. Tetapi intinya kalau kita mau menjadi orang Kristen yang yakin bukan saja secara personal, tetapi kita juga supaya kita itu juga bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu dengan baik ya. Kita juga mesti terus belajar ya. Saya sampai hari ini juga masih terus belajar ya, masih terus menggumulkan ada banyak hal yang saya juga belum bisa jawab ya, tetapi intinya saya tahu ya Allah itu ada dan itu lebih masuk akal daripada Allah tidak ada ya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga saya tahu bahwa saya itu orang yang berdosa dan bukan hanya saya, tetapi orang-orang lain di dunia ini juga kita tahu ada yang salah dan saya juga yakin solusinya adalah Yesus Kristus itu sendiri yang mati buat kita, Allah sendiri mau mati buat kita dan dia sudah bangkit. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa saya mau menjadi orang Kristen dan bahkan sampai hari ini juga masih meyakini bahwa inilah yang harus saya beritakan, yang saya harus ajarkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga ini juga bisa memulai um, menjadi satu tempat di mana kita satu waktu kita bisa lebih memikirkan ya, sudahkah saya menjadi orang Kristen yang baik? Sudahkah saya tahu kenapa saya menjadi orang Kristen? Ya, dan bukan hanya kita tahu kenapa kekristenan itu benar, tapi kita juga bisa menjadi orang Kristen yang bisa menunjukkan, bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kekristenan itulah yang benar. Oke, kira-kira seperti itu. Mari kita bisa berinteraksi di dalam tanya jawab untuk selanjutnya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk sharing disampaikan oleh penginjil Wilson. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun juga menaruh pertanyaan saudara di dalam kolom chat kita ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Oh, ada. Iya, silakan dari Celenita Nagu. Boleh langsung di uh, open mic ya. Iya, saya rasa saya jadi orang Kristen karena saya sudah dipilih oleh Tuhan. Oke, Ya. apa ada pertanyaannya, Bu? Maksudnya saya sudah jadi orang Kristen karena saya sudah dipilih Tuhan menjadi umat pilihan begitu. Karena Oke, ya, karena saya sudah buka hati dan terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya. oke. Terima kasih, Bu, untuk sharingnya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi juga bisa, atau mau bertanya, atau juga punya pengalaman serupa, boleh dibagikan sekaligus boleh berbincang-bincang dengan narasumber kita malam hari ini. Mungkin sambil menunggu, saya memantik diskusi ya, ke Wilson ya. Boleh. Boleh ya. Ke Wilson seringkali kan seperti yang tadi disampaikan ada YouTuber yang sampai dia belajar teologi, tetapi dia mengklaim sebagai, sorry, dia ateis atau agnostik ya, yang YouTuber itu. Ateis dia. Lebih ke ateis, nah. Oke. Dia lebih ke ateis. Nah, seringkali kalau kita orang Kristen kan melihat itu problemnya adalah dia udah studi, berarti dia punya pengetahuan sebidangnya tentang kekristenan, tapi dia nggak mau percaya. Oleh karena itu problemnya adalah belief, bukan knowledge. Nah, pertanyaan mungkin saya malam hari ini ya, mungkin juga bisa mewakili teman-teman yang lain adalah bagaimana relasi antara belief dan knowledge itu. Apa yang saya tahu itu adalah yang saya percayai dan apa yang saya percayai itu seharusnya saya bisa tahu gitu. Jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma iman buta gitu istilahnya. Ada Ya. relasi kah? Silakan. Ya, thank you. Nah, ini pertanyaan yang baik ya. Saya sendiri sih kalau
dalam kasus yang orang itu tadi ya, ini namanya Alex O'Connor by the way ya. Jadi dia yang uh, menjalankan channel Cosmic Skeptic itu ya di YouTube. Saudara kalau penasaran, ini menurut saya dia pemikir yang baik juga ya. Jadi bukan kaleng-kaleng begitu. Uh, saya sendiri nggak tahu ya. Jadi sebenarnya alasan utamanya dia tidak mau menjadi Kristen itu seperti apa persisnya ya. Tetapi intinya eh, kalau mau dibilang ya secara umum begitu ya, dia sudah mempelajari ya, dan bukan hanya, tapi dia tidak bilang bahwa dia itu tahu kekristenan itu benar, tetapi dia nggak mau menerima begitu ya. Tetapi intinya dia merasa ada banyak hal yang dia belum bisa terima gitu, ajaran-ajaran dalam kekristenan ya. Tetapi intinya begini ya, kalau kita sebenarnya secara umum sebenarnya kita beragama, beriman itu apakah kita itu ya beriman ya karena nggak ada bukti ya. Karena begini, orang-orang ateis itu sering mengatakan orang yang beragama itu seperti orang yang naif, masih hijau, belum pernah dapat pencerahan begitu kira-kira ya. Jadi orang beragama itu sering dibilang oh nggak ngerti sains, nggak ngerti uh, ilmu pengetahuan yang mutakhir begitu ya. Jadi ada seringkali mereka tuh membodohi lah ya. Kalau ateis yang menurut saya kasar-kasar itu seringkali begitu ya. Tetapi sebenarnya orang Kristen itu menurut saya ya mungkin memang kebanyakan dari kita memang percaya itu memang belum pernah mempelajari, dan ketika kita ditanya alasanmu selain kamu tuh memang dari kecil Kristen dan kamu memang karena pernah mengalami tertentu, tapi kenapa? Alasannya apa? Kenapa kekristenan itu masuk akal buat kamu? Mungkin kita nggak bisa jawab ya. Tetapi eh, jadi kebanyakan dari kita memang begitu ya. Tetapi kalau kita tanya sekarang ya, apakah ada orang-orang Kristen yang sudah, jadi mereka tuh memang karena belajar jadi orang Kristen ya. Jadi sekali lagi kalau saya ulangi begitu ya, apakah ada orang-orang yang memang pinter belajar agama ya, mau ya khususnya yang Kristen begitu, dan dia menjadi ya tetap menjadi Kristen, bahkan menjadi lebih yakin? Ya jawabannya banyak ya. Ya termasuk saya ini begitu ya. Karena saya udah belajar, justru saya semakin melihat oh iya, kekristenan itu lebih layak dipercaya, lebih masuk akal dari kepercayaan yang lain. Begitu. Sehingga ya saya masih menjadi Kristen begitu ya. Nah, maksud saya adalah kalau kita belum sampai level di mana kita itu memang meyakini sendiri dan kita tahu ya, kita juga bisa menjelaskan, itu kita tuh sulit eh, apa ya, kalau kita ketemu orang lain ya, itu kita akan sulit tuh. Jadi kalau saya nggak tahu tadi kan Ibu Leni begitu ya ngomong saya yakin saya itu Kristen karena saya yakin saya sudah dipilih oleh Tuhan begitu. Saya nggak tahu Ibu punya pengalaman nggak, misalnya Ibu ngajak ngomong seseorang, menginjili seseorang, Ibu ngomong seperti itu lalu ditolak ya. Saya nggak tahu, tapi saya pernah kira-kira ngomong nggak pakai bahasa dipilih sih, tetapi saya ngomong ya, oh ya saya yakin memang saya karena saya beriman, itu berkali-kali ditolak ya, berkali-kali banyak orang juga tidak mau diyakinkan begitu, entah apa alasannya ya. Jadi kalau saya lihat ingat-ingat pengalaman seperti itu, saya sering berkata, aduh, andai kata saya itu punya beberapa, ya kalau mau dikatakan ya beberapa senjata atau peluru untuk saya itu juga ngomong begitu ya. Sebenarnya saya percaya itu bukan dengan iman buta saja, karena memang saya sudah mempelajari begitu ya. Nah, jadi pertama yang ingin saya tegaskan adalah sebenarnya kalau kita melihat agama ya, kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut agama tertentu, saya rasa sedikit sekali sebenarnya yang percaya itu karena iman buta saja ya. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh mestinya nggak hanya seperti itu ya. Tetapi ini sedikit lagi penjelasan ya, kenapa juga banyak orang yang sudah mempelajari kekristenan atau agama tertentu tetapi tetap sulit menjadi Kristen gitu ya. Jadi ini kalau kita pakai contoh Kristen, karena memang di dalam firman Tuhan kita orang Kristen dibilang
kita itu memang bisa percaya ya. Jadi ini saya setuju dengan Ibu Leni tadi ya. Ya karena memang kita tahu ya, kita bisa percaya itu karena anugerah Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita, memberikan apa ya, membukakan pikiran kita ya supaya kita tuh bisa lihat gitu loh yang sesungguhnya. Dan jadi intinya memang masalah kita tuh beriman tuh bukan saja intelektual, itu saya setuju ya. Maka itu saya juga sebenarnya saya percaya itu ya, kalau ditanya ya, kalau saya nggak pernah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup saya juga akan sulit percaya ya. Itu juga dialami banyak orang ya. Jadi mereka tahu Tuhan tuh ada, Kristus itu Tuhan, Kristus sudah bangkit, dia setuju, tapi dia somehow dia tuh susah menjadi Kristen sungguh-sungguh ya, maksudnya komit ke gereja dan seterusnya, karena ya dia sendiri merasa, oh hidup saya nggak pernah rasa Tuhan tuh ada dekat saya dan seterusnya ya. Jadi poin utamanya adalah ya seperti jadi saya ringkas sedikit ya. Kita tuh sebenarnya kalau percaya sungguh-sungguh nggak mungkin hanya iman buta ya. Jadi pasti ada hal-hal yang mensupport itu ya. Tetapi kita orang Kristen yakin ya bahwa kita tuh bisa percaya ya bukan karena kita mampu sebenarnya, karena ada Roh Kudus yang memampukan ya. Maka itu kita juga bukan berarti kita oh pokoknya kamu harus jadi, kalau jadi Kristen ya pokoknya kamu tahu banyak itu sudah rohani, belum tentu begitu loh ya. Jadi itu kira-kira relasinya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Berikut ini ada pertanyaan ya dari CV ya. Betul Ya. ya? Oke, silakan bisa di-open mic-nya. Oh, dari OV. Ya, aku mau berikan pendapat ini, aku mau sharing ya. Ya. Ini kan dulu itu kan aku kerja itu di lingkungan itu banyak orang Kristennya. Jadi memang pegawainya di situ itu memang istilahnya 80% orang Kristen. Karena bosnya memang nggak tahu ngerekrut karyawan tuh kayaknya suka ngerekrut yang orang Kristen gitu. Ya. Nah, tapi pada waktu aku kerja di situ, ternyata aku pikir kan orang Kristen semua, nggak semua, mayoritas. Jadi kan maksudnya kan kondisi kerjanya juga enak gitu kan, sama-sama Kristen. Tapi kenyataannya attitude-nya itu sangat-sangat jauh dari Kristen. Jadi banyak bully orang, ngerasan, ada yang malas, itu aduh gak karu-karuan gitu loh. Jadi aku sampai heran, ini Kristen tapi kok kayak gini semua gitu loh. Nah, terus memang itu kan tiap pagi itu kan doa, memang disuruh doa sama atasnya doa. Tapi begitu dengar doanya, sangat indah gitu loh, sangat kayak pokoknya kayak orang Kristen sejati lah. Jadi wah ini nggak bener nih, toksik ini. Lah padahal di sana juga itu akhirnya kan toksik ya. Aku memang kerjanya juga nggak nyaman. Nah akhirnya itu aku itu berteman itu sama karyawan tuh justru yang sama non Kristen, yaitu ya ada agama mayoritas lah di sini. Itu tingkah lakunya itu beda sekali dengan yang Kristen. Dia baik dalam maksudnya normal ya, baik ya. Jadi aku jadi berpikir gini, orang Kristen itu padahal aku sendiri mengaku orang Kristen tuh berat gitu loh, karena tanggung jawabnya berat ya. Orang Kristen tuh kan harus maksudnya baik secara sosial, juga harus ya nggak seperti orang yang tadi aku bilang gitu loh. Nah akhirnya aku keluar dari perusahaan itu. Nah justru yang di kerjaan sekarang itu semuanya itu orang non Kristen semua, cuman aku, dan itu kondisi perusahaannya itu lebih baik gitu loh. Jadi makanya ya itu why Christian. Nah, kan seperti topik ini ya. Lah, kalau melihat kenyataannya seperti itu, why Kristen? Kristen seperti itu gimana? Itu tanggapannya. Ya itu, thank you. Ya. Thank you Ko untuk sharingnya. Saya kira ini
ada banyak kita juga yang mendapati seperti itu ya. Kita ke gereja, kita di lingkungan kerja atau bahkan mungkin di keluarga kita yang mungkin Kristen harusnya, tetapi kok enggak gitu ya. Malah ya itu tadi ya, orang yang non Kristen malah lebih lebih bener lah gitu ya. Eh, yang orang yang Kristen malah kayaknya bukan orang pada umumnya begitu. Ini memang saya rasa realita yang tidak mudah ya. Eh, tetapi intinya begini, kalau saya melihat yang seperti itu, eh, saya nggak tahu kalau Koko sendiri seperti apa, tetapi ada banyak orang yang saya temui ya, mereka itu meninggalkan Tuhan, entah pindah agama atau menjadi ateis itu ya karena itu ya. Tetapi kemudian saya kadang-kadang sering nanya ke mereka begini, "Eh, apakah kamu sudah ke semua gereja dan kamu bilang semua orang di gereja munafik dan nggak ada yang benar?" Eh, rasanya sih nggak akan orang bilang ya, ya, maksudnya semua gereja ya seperti itu, ya. Setidaknya soalnya eh, kalau mereka jawab iya, ya saya akan bilang eh, tunggu dulu, buktinya saya gereja saya nih ya memang nggak sempurna sih ya, nggak ada yang sempurna lah. Tapi intinya kalau gereja saya dulu kok ya baik gitu ya, orang-orangnya baik kok. Justru saya semakin senang ke gereja karena orang-orangnya itu ya baik begitu. Ya. Jadi intinya sekali lagi ya, kalau kita itu hanya berargumen ya, oh saya itu menjadi Kristen atau meninggalkan gereja artinya kita nggak jadi Kristen tuh hanya sebatas pengalaman saja itu sangat menurut saya terlalu cepat ya kita menyimpulkan seperti itu. Ya, karena pengalaman saya sangat terbatas begitu, sempit sekali kan hanya satu orang mungkin ya. Dan saya melihat mungkin ya gereja itu katakanlah kalau cukup besar ya mungkin kita melihat kita kecewa hanya paling juga satu dua mungkin tiga atau ya mungkin beberapa orang pemimpin rohaninya mungkin ya tetapi kan kita di satu gereja yang kacau sekalipun saya juga yakin ada kok orang-orang yang baik dan memang tulus begitu ya. Eh, kalau tadi di tempat kerja juga tempat kerja saya eh, banyak dulu yang beberapa kali ada yang Kristen juga baik begitu ya. Jadi sekali lagi memang sedihnya kenapa kalau begitu kok ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Nah, kalau saya ini mungkin jawaban saya begitu ya. Kita melihat di Alkitab ini memang ya itulah orang-orang yang memang berdosa ya. Jadi maksudnya orang berdosa itu juga kita nggak tahu ya, kita kan nggak bisa melihat hatinya orang ya. Jadi dia mengaku dia Kristen, tapi kan kita nggak tahu ya, sungguhannya itu dia memang beneran ngerti jadi Kristen atau ngakunya aja. Dan kalau tadi ditanya doanya kayak apa, sebenarnya kan Tuhan Yesus juga di Matius misalnya ya, pasal ke-6, dia sering bilang, kalau doa itu jangan pakai kata-kata yang indah. Kalau doa itu masuk ke kamarmu, nggak ada orang lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, jadi maksudnya ayat-ayat itu sedikitnya sih memberitahu kita sebenarnya yang penting itu bukan yang di luar kok. Ya, yang penting itu kan yang di dalam. Begitu. Jadi ya kesimpulan sementaranya atau kesimpulan cepatnya ya barangkali memang orang-orang yang di tempat kerja tadi ya mungkin mereka belum benar-benar mengerti ya. Karena bagi saya begini, eh, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh saya kira tidak sempurna dan belum sempurna memang ya, tetapi sedikitnya mereka akan sangat berusaha untuk ya tidak menjadi seperti itu ya. Dan kalau memang mereka masih seperti itu ya, mungkin kita merasa kok mereka masih kurang ya, sifatnya mestinya begini begitu. Eh, kita juga tidak bisa langsung menghakimi, oh berarti kekristenan ini bohong ya, atau misalnya kita langsung meragukan ya, belum tentu. Mungkin itu memang orang itu lemah di dalam misalnya perkataan, ya memang dia masih bergumul di situ, tapi mungkin dia ada kebaikan lainnya ya. Sekali lagi poin saya adalah eh, dengan adanya beberapa orang atau bahkan banyak orang yang tidak hidup menjadi Kristen yang baik, itu belum tentu kekristenan tuh akhirnya ya kita langsung simpulkan tuh salah ya, belum tentu ya karena pengalaman kita memang eh, sempit begitu loh ya, maka itu kita mesti memikirkan sungguh-sungguh
kebenaran-kebenaran yang memang menjadikan agama Kristen atau iman Kristen itu ya Kristen, begitu ya. Apa bedanya dari agama lain misalnya dan seterusnya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Iya, oke. Thank you. Baik, terima kasih Ko Fendi untuk pertanyaannya. Berikutnya mungkin saya dahulukan yang Raisen terlebih dahulu ya, dari Ko Yosef. Oke. Ya, silakan Ko. Iya. Beberapa waktu lalu itu saya kan naik Grab ya. Ya berusaha menceritakan lah, ngobrol-ngobrol sama Ya. sopirnya ya. Ya mancing-mancing. Mancing-mancing. Cuma ya apa kadang itu kan kita sudah cerita tentang Tuhan Yesus ya katakan ya. Terus masalahnya kan kadang itu asumsi dasarnya kita itu kan beda sebetulnya ya. Asumsi dasarnya kita memandang Tuhan Yesus sebagai apa itu kan beda sebetulnya. Ya. Terus katakanlah misalnya kita ngomong oh di Alkitab itu ngomongnya gini kayak gitu ya. Nah, cuma kan dia jawabnya gini apa? Loh kok tahu nih Alkitabmu itu benar kan sudah wis berapa Ya. ribu tahun ya. Ya. Bahkan enggak mungkin kita secara cepat kita ngobrol soal kritik teks historis dengan orang yang nggak tahu bahkan nggak tahu apa agama kita. Wong kita ya kadang PA tentang kebenaran Alkitab aja bingung ya, mumet ya. Nah Ya. itu cara praktisnya itu gimana ya kira-kira? Soalnya seringkali kan menurut saya itu kita PA secara mendalam, secara apa jelimet ya istilahnya, secara rumit. Cuma penerapannya itu loh yang seringkali untuk menyederhanakan seperti itu gimana gitu terhadap Ya. orang yang enggak istilahnya di luar kekristenan. Nah, Ya. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi prinsip sederhananya dan yang utamanya adalah begini. Di dalam perjumpaan kita dengan orang-orang non-Kristen lah ya, katakanlah seperti itu memang tidak ada cara, katakanlah ya senjata atau cara atau strategi yang paling tokcer itu saya rasa tidak ada. Ya. Jadi maksudnya semua orang tuh lain-lain. Ya, mereka tadi kalau dibilang kan punya asumsi tertentu, tingkat intelektualnya juga lain-lain. Ya, lalu mereka tahap penyelidikan terhadap, maksudnya mereka itu memikirkan agamanya sudah sejauh apa itu kan juga beda-beda ya. Ada yang saya ketemu juga mengakunya Islam begitu, dia orang Muslim begitu ya. Tapi ketika saya tanya begini begitu tentang Islam, dia juga nggak tahu. Akhirnya saya yang ngajarin. Jadi kok malah begitu ya? Saya kan ya maksudnya, ya, tapi demikian juga kadang-kadang kita kan begitu ya. Orang kita bilang Kristen, tapi ketika ditanya-tanya kita juga nggak ngerti begitu ya. Makanya jangan sampai begitu kan. Tetapi intinya kalau seperti tadi begitu ya, kasus yang khusus, ini memang jadi kalau terhadap yang Muslim ya, mereka itu memang udah sempat di training gitu ya. Kalau ngomong sama orang Kristen tuh kira-kira senjata umumnya tuh mereka akan memang ngomongnya begitu ya. Misalnya Yesus tuh bukan Tuhan, Yesus tuh cuma nabi. Lalu Alkitab tuh sudah dirubah-rubah ya, sudah nggak bisa dipercaya gitu. Sebenarnya kita kalau santai gitu ya, kita cukup lama kita ya bisa kalau nggak punya waktu banyak sebenarnya kita tanya aja gitu secara cepat. Dirubah-rubahnya di mananya Pak atau Ibu gitu ya. Mungkin kalau di Grab ya kebanyakan Bapak gitu kan. Yang Bapak maksud diubah-ubah tuh apanya dan seperti apa dirubahnya ya. Bukan lalu dia kalau bilang oh begini dan sebenarnya kan gini, kita kalau lihat secara sejarah aja ya. Jadi misalnya asumsinya ini orang Muslim ya yang diajak ngomong begitu kan. Ini kan asumsinya harusnya Alkitab itu kan ditulis duluan. Begitu. Ditulis duluan daripada Al-Qur'an. Loh, dari mana? Justru kita harus tanya balik ya. Loh, kalau memang dibilang diubah-ubah tuh maksudnya gimana ya? Terus sebenarnya ini kalau pengetahuan yang lebih khusus ya, kita bisa tanya juga, bukankah justru di Al-Qur'an itu dibilang
harus kita itu tahu atau bahkan membaca kitab Taurat dan Injil, ya. Nah, itu jadi sebenarnya sekali lagi ya, ini nggak tahu ya kita percakapannya seperti apa. Eh, tetapi memang intinya kita juga jangan cepat-cepat langsung, udah iya ya, kita yang merasa kita yang harus jawab. Kadang-kadang nggak harus begitu. Ya, kita bisa dalam tanda kutip ya kita kayak balikin sebenarnya beban pembuktiannya kan. Loh, kalau dia bilang Alkitab ini kok nggak bisa dipercaya begini ya kita tanya begitu. Atau kadang-kadang misalnya yang saya pernah ketemu, Alkitab ini berkontradiksi. Ketika saya tanya yang dimaksud berkontradiksi yang mana begitu. Ya, kadang-kadang orang tuh cuman memang yang beberapa yang saya temui itu memang membeo ya. Kadang-kadang mereka dengar dari orang siapa mereka tuh membeokan yaitu yang itu tapi sebenarnya mereka sendiri belum pernah ya. Jadi eh, memang kita berjumpa dengan orang-orang non-Kristen memang ya nggak tentu kita itu langsung bisa menceritakan Yesus ya. Tetapi barangkali kita bisa ya kita have honest conversation gitu ya. Kita berbicara secara jujur ya, ayo kita cari sama-sama nih ya. Kita kan mencari kebenaran, bukannya kita kan sebenarnya kan kita bukannya mau menjadi fanatik kan. Oh, pokoknya saya jadi Kristen nggak peduli ini benar atau salah kan enggak ya. Jadi kita memang atau misalnya begini, kalau memang kita bertemu orang dia tanya sesuatu kita nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa, kita ngakuin aja. Oh iya ya, itu pertanyaan yang baik ya. Eh, Kebetulan saya belum pernah baca atau belum pernah dengar begitu ya. Nggak apa-apa, akui aja begitu ya, karena memang kita ya memang kita nggak tahu semuanya kok ya. Saya juga sama kok ya, saya juga banyak hal yang mungkin kadang-kadang begini juga kalau dalam pengalaman saya sebenarnya pernah baca tapi saya lupa jawabannya ya, jadi saya juga bilang begitu loh. Eh, Aduh, minta maaf nih, saya tahu, saya pernah baca, ini sudah ada yang mempelajari, tapi memang kebetulan saya tidak tahu ya jawabannya, saya sudah lupa dan seterusnya ya. Nah, jadi intinya adalah ya maka itu kan kalau 1 Petrus 3 ayat 15 kita dibilang kita harus siap sedia ya, kapanpun waktunya dan ketika kita siap itu kan enak gitu ya. Ya ibarat kita sekolah, kita belajar dibilang gurunya nanti ada ujian tiba-tiba begitu ya. Nah itu kan kalau kita memang nggak pernah siap-siap ya nggak akan, kalau begitu ujiannya datang ya kita sulit begitu ya. Jadi memang tidak ada hukum pastinya dan itu memang perlu latihan ya. Jadi kita berbicara kepada orang di luar sana ya beda-beda macam-macam ya. Tapi kira-kira kalau saya sih seperti itu pengalaman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Koraimon. Bagaimana menjawab dengan sederhana, padat, berisi untuk orang yang bertanya begini. Kenapa kok kamu yakin Yesus yang benar? Ya, jadi ini sekali lagi kalau kita menurut saya begini ya, kita nggak apa-apa ngomong misalnya, oh ya saya yakin Yesus yang benar karena saya punya pengalaman gini gitu ya, misalnya sejak kita percaya Yesus hidup saya diubahkan. Menurut saya kesaksian-kesaksian seperti itu powerful ya, itu bisa menjadi hook yang baik untuk membuat orang tuh juga menyadari, oh kepercayaan seseorang itu ya memang mengubah hidup ya, dan itu terjadi kepada banyak orang. Jadi menurut saya itu masih bisa dipakai ya. Tetapi kalau memang kita sudah bicara Yesus yang misalnya kenapa kamu yakin Yesus yang benar, nah ya, ini kan tergantung lagi ya. Maka itu kan kita mesti sungguh-sungguh ya. Misalnya kita eh, ya ini memang kalau ngomongin ya panjang ya, bisa seminar khusus begitu. Tetapi ya misalnya paling sederhananya begini, kalau kita membaca Roma 10 ayat 9, ya, itu ayatnya berbunyi kira-kira kalau kita mengaku dengan mulut kita ya bahwa Yesus adalah Allah dan kita percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita akan selamat, ya. Nah, jadi kita bisa bilang, oh ya, kenapa saya yakin Yesus yang benar? Karena kalau saya mempelajari bukti-bukti ya, bukan saja di dalam Alkitab tetapi di dalam sejarah ya.
saya mendapati memang peristiwa Yesus mati di salib itu rasanya tidak ada yang meragukan ya. Jadi Yesus itu memang ada dan dia pernah disalib itu jelas ada begitu ya. Dan ketika saya melihat bukti-bukti Alkitab ini rasanya saya bisa dan bukan hanya saya ya, tetapi banyak sarjana-sarjana Kristen yang menegaskan Alkitab ini bisa dipercaya ya, karena bisa disesuaikan dengan kejadian sejarah yang ada ya. Nah, ini tentu saja ribet, tetapi intinya semua hal yang berkaitan tentang Yesus itu kita bisa percaya ya. Dan kita juga bisa yakin bahwa Yesus itu pernah bangkit. Kenapa? Ya karena alasan-alasan yang kita pernah pelajari misalnya ya. Jadi kalau Yesus nggak pernah bangkit, kok itu murid-murid yang tadinya sudah kecewa, udah nggak tahu kemana, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi orang-orang yang mau mati buat Yesus? Itu kenapa itu? Ya. Dan kenapa orang-orang yang terus ada Rasul Paulus juga ya? Ini kan ya Paulus itu ada di sejarah, dia tadinya penganiaya, kok dia bisa berubah? Ya, karena kan mereka ini orang-orang yang berjumpa langsung nih. Murid-murid ini kan kalau kita baca di Alkitab ya catatan ini ya mereka murid-murid ini saksi mata ya. Dan seterusnya ya, tentu saja ini banyak. Nah, tapi kita tergantung sekali lagi ini lawan bicara kita siapa ya. Tetapi sebenarnya misalnya ini anggaplah kita berbicara dengan orang Muslim misalnya. Nah, sebenarnya kita bisa fokus di kematian itu tadi ya. Jadi fakta bahwa Yesus itu mati di salib, menurut saya kok ini kita sulit bantah ya. Nah, jadi kita nggak harus ini strateginya sebenarnya kita kan kalau di Indonesia ini sulit ya. Kalau kita langsung ngomong, oh itu di kitab sucimu kok begitu, itu salah. Nah, kita nggak jangan kita maksud saya bukan begitu juga ya. Tetapi kita bisa ketika kita sudah bilang nih ya, saya sih sejauh saya mempelajari ya bukan menurut Alkitab saya saja, tetapi menurut fakta sejarah Yesus itu memang pernah mati di salib ya, dan saksinya itu bukan saja orang Kristen dan yang nulis tentang ini itu bukan orang Kristen ya, sejarawan-sejarawan seperti Yosefus, Tacitus dan beberapa yang lain itu bukan orang Kristen, tetapi mereka mencatat ya. Nah, sekarang akhirnya kenapa saya percaya ini yang benar karena saya di agama-agama lain ada yang bilang Yesus nggak mati di salib. Ya, jadi ini secara halus kita itu ya sebenarnya mau bilang ya kalau ada agama yang bilang salah, fakta inilah. Kenapa? Buktinya mana gitu loh ya. Nah, ayo kita bandingkan begitu ya. Dan kita bilang ini bukan karena saya orang Kristen dan baca Alkitab saja loh. Tetapi fakta-fakta sejarah yang lain yang nggak membela kekristenan juga mendukung begitu. Ya. Jadi sekali lagi memang tidak ada hukum pastinya dan yang paling menentukan adalah ya apakah kita sendiri memang pernah mempelajari ya. Dan maka itu sebenarnya tadi saya belum tekankan juga menjawab pertanyaan kenapa saya adalah orang Kristen tuh memang nggak bisa cepat ya kalau menurut saya. Jadi ada banyak alasan yang ini juga proses buat saya gitu ya. Dan demikian juga seharusnya kita di dalam iman kita, perjalanan kita itu jangan sampai kita itu kalau ketemu orang atau kita sendiri ragu ya dengan iman Kristen lalu kita merasa waduh kita udah dosa, kita sepertinya meninggalkan Tuhan. Enggak, sebenarnya itu pemahaman yang kurang pas ya. Jadi justru kalau kita ragu, kita merasa kita itu kok selama ini justru saya itu percayanya buta begitu ya, nggak pernah memikirkan. Justru itu langkah awal yang baik, saudara. Ya, artinya kita sungguh-sungguh mau percaya ya. Jadi pengetahuan kita tuh bukan ya sembarangan begitu, tapi kita memang mau belajar. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Berikut ada pertanyaan lagi dari Korizal. Ini saya ingat konteksnya waktu kalau nggak salah Ko Fendi cerita tentang pengalaman dia di kantor ya dengan teman-teman Kristen yang kurang ramah, tetapi orang yang non Kristen justru lebih baik gitu. Nah, pertanyaan dari Korizal adalah apa mungkin selama ini kadang orang Kristen itu salah fokus ya?
Mereka tuh lebih sibuk gitu, berusaha menampilkan sosok orang Kristen yang sangat ideal ketimbang menjadi saluran informasi untuk soal Tuhan. Ya, Ya. ini saya rasa kalau dibilang ini sebenarnya pertanyaannya kan kadang ya orang Kristen salah fokus sih saya kira iya ya. Jadi kalau dalam konteks ini kan menampilkan yang sangat ideal begitu ya. Satu sisi jawabannya menurut saya iya bisa saja seperti itu ya. Jadi kecenderungan di mana kita itu jadi begini loh. Ini kalau di Tim Keller ya, Tim Keller itu di bukunya Counterfeit Gods ya tentang idols. Ini sebenarnya Kyle Idleman juga ya. Saya lupa tuh judul bukunya ya. Pokoknya tentang idolatry ya. Kadang-kadang agama ya atau kerohanian kita itu juga memang bisa menjadi seperti berhala kita ya. Jadi maka itu tadi kan saya sebutkan misalnya Matius pasal yang ke-6 ya. Tuhan Yesus tuh sebenarnya juga nggak suka ya. Kalau kita tuh berdoa, berpuasa itu motivasinya ya hanya untuk show off. Ya, intinya bukan itu kan. Tetapi satu sisi kalau dibilang oh berarti kita nggak usah berusaha tampil ideal, ya enggak juga ya. Karena di pasal 5 sebelumnya Matius pasal 5 Saudara bisa melihat ayat 20 misalnya atau ayat 48 ya. Ayat 48-nya bilang hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 20-nya menegaskan juga kalau kamu hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang Farisi ini, ya orang Farisi itu kan yang hidup keagamaannya baik, berarti itu tuh kamu nggak boleh kayak begitu, ya. Jadi satu sisi juga Allah bukan berarti oh nggak ada orang yang sempurna dan nggak ada orang yang bisa sempurna artinya kita nggak usah hidup kudus loh, ya. Nggak begitu juga ya. Jadi kita berusaha, tetapi ya maka itu kan kita yang mesti terus diingatkan ya, mengingatkan diri kita ini beribadah, kita ini jadi orang Kristen, kita memberi sumbangan, kita itu berdoa, berpuasa, itu motivasinya apa sebenarnya? Apakah kita masih berpikir, oh ini untuk mendapat perkenanan, oh ini supaya dapat berkat? Ya menurut saya kalau kita hanya sampai berpikir seperti itu, ya kita belum sungguh-sungguh memahami Injil ya. Karena Yesus Kristus tuh lo bilang, khususnya di Roma pasal ke-5 ya, Tuhan Yesus datang kepada kita ketika kita sudah baik, bukan? Enggak ya, di sana dibilang kita masih lemah. Ayat 6, pasal 5 Roma, kita masih lemah. Pasal ayat 8, kita masih menjadi orang berdosa. Belum sempurna loh, masih berdosa. Ya. Lalu masih menjadi seteru Allah, ayat 10. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan karena kita sudah baik. Ya, tetapi Tuhan memang memberikan dirinya. Kenapa Yesus harus sampai Yesus yang datang? Karena memang manusia gak bisa dengan sempurna menjadi baik dan mentaati hukum Taurat. Itu Galatia pasal 2 juga menekankan ya, ngapain Yesus harus menjadi manusia gitu ya, kalau memang orang tuh ada yang bisa hidup sempurna sampai bisa ini begitu ya. Jadi satu sisi memang ini satu paradoks begitu ya. Kita memang harus menjadi sempurna ya, walaupun memang rasanya nggak ada ya orang yang bisa sempurna seperti Tuhan Yesus, ya pastinya nggak ada. Tetapi kita harus terus berjuang. Nah kalau di pertanyaan ini menjadi saluran informasi ya, saya kira sebenarnya yang lebih penting ya, demikian juga tujuan daripada seminar-seminar, bahkan seminar-seminar apologetika yang sepertinya sangat bobot informasinya sangat banyak begitu ya. Sebenarnya tujuan akhirnya itu ya menjadikan kita hidup jadi orang Kristen yang lebih baik. Ya. Kenapa begitu? Karena ya supaya kita itu yakin ya Alkitab itu benar nggak? Yesus itu layak menjadi Tuhan yang kita sembah nggak? Ya, dan ujung-ujungnya kalau kita yakin, kita juga nggak bisa menjadi orang Kristen yang sembarangan kan? Karena di Alkitab dibilang kamu harus menyangkal diri, kamu harus menjadi sempurna dan seterusnya. Ya, jadi jangan kalau memang dari pertanyaan ini maksudnya, oh berarti kita mesti gereja itu mestinya ngasih informasi saja, ya. Bukan seperti itu ya. Jadi memberi informasi, ngajarin doktrin dan materi-materi ini sebenarnya punya tujuannya juga ya.
untuk menjadikan kita orang-orang Kristen yang lebih baik, ya, bertumbuh kerohanian. Kan mengasihi Tuhan itu juga termasuk dengan akal budi kita, ya, bukan saja kita kasih tenaga, kekuatan, dan seterusnya, ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Oke, sebelum pertanyaan dari Ko Andre, ini ada satu pertanyaan masuk ke saya, tapi secara personal, ya. Dia tanyanya gini, dan minta dianonim. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengetahuan yang memang kita sebagai orang Kristen itu lebih baik kita nggak usah tahu? Misalnya, dia kasih contoh, itu seperti Book of Enoch, atau dan yang lain-lain. Atau ternyata dari pengetahuan tersebut, buku-buku seperti itu, malah bisa membuat kita lebih untuk memuliakan Allah. Jadi pertanyaannya, mungkin intinya adalah, yang kita tuh nggak harus tahu. Ya, thank you. Kalau memang ini saya nggak tahu ya spesifiknya kenapa menanyakan misalnya Book of Enoch atau maksudnya buku Henok. Saya nggak tahu apakah ini karena sudah membaca surat Yudas misalnya. Jadi di dalam surat Yudas tuh Yudas sendiri, ya, ini jadi bukan Yudas Iskariot, ya, Yudas yang satunya ini kan mengutip beberapa dari kitab Henoch begitu, ya, dan sebenarnya Alkitab juga mengutip beberapa, bahkan Kisah Para Rasul 17:28 itu mengutip filsuf Yunani juga, ya. Jadi sebenarnya ada sebenarnya Alkitab, ya, saya lihat dalam hal ini memang nggak selalu juga anti, maksudnya tulisan-tulisan yang lain juga, ya. Kalau pertanyaannya apakah ada kitab-kitab yang seharusnya masuk ke kanon Alkitab gitu, ya. Maksudnya kita kan sekarang Alkitab tuh 39 kitab PL, 27 kitab PB, ya. Katakanlah kenapa kok ada Injil-Injil yang katanya juga Injil, ya, misalnya Thomas, Injil Barnabas, Injil Yudas, dan seterusnya yang lain-lain. Itu kenapa nggak dimasukkan? Apakah memang karena kita nggak perlu tahu atau bagaimana? Nah, jadi kalau setahu saya, ya, banyak Injil yang akhirnya tidak masuk atau kitab-kitab yang tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab, ya, atau kumpulan PL dan PB itu, ya, karena memang isinya tidak sesuai dengan ajaran yang ada di Alkitab kita begitu, ya. Jadi misalnya kenapa kita orang-orang Protestan, ya, khususnya sebenarnya bukan hanya Protestan, ya, dari dulu sebenarnya 13 kitab Deuterokanonika atau Apokrifa yang diantara PL dan PB itu loh, ya, ada 13 kitab kan, misalnya Esdras, Tobit, Makabe, ya, mungkin saudara pernah dengar juga. Kenapa itu baru dimasukkan ke dalam kanon Alkitab dan jadi bisa dikatakan yaitu kanon Alkitabnya Gereja Roma Katolik itu tuh baru belakangan, ya, di abad ke-16 itu baru dimasukkan, ya, ketika Konsili Trente, ya. Jadi bukan dari awalnya dimasukkan, ya. Jadi kanon Alkitab itu sebenarnya kan di abad ke-4, ya, sudah dalam tanda kutip diketok palu, ya, hanya 39 kitab PL yang kita punya dengan 27 kitab PB yang sekarang ini, ya. Tetapi kenapa yang lainnya itu enggak, ya, memang karena banyak lihat ajarannya ini memang nggak sesuai, ya, dan ini tentu saja panjang, ya. Tapi kalau saya menduga mungkin kalau ditanya, ya, jadi kalau kita nggak ngomongin kitab-kitab tertentu, tetapi apakah ada hal-hal yang memang kita sebagai orang Kristen tuh tidak perlu tahu? Ya, tentu saja jawabannya iya, ya. Jadi misalnya beberapa pertanyaan yang sulit kita benar-benar pahami adalah misalnya, ya, kenapa Allah itu memilih sebagian orang? Ya, jadi kalau kita katakanlah teologi kita kebanyakan teologi reform, ya, maka itu ada banyak orang yang nggak mau menjadi reform karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya. Kenapa Tuhan hanya memilih sebagian orang misalnya? Atau misalnya kenapa harus ada neraka? Ya. Dan banyak pertanyaan lain sebenarnya, ya, tetapi menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu masih misterius dan menurut saya sih kita sampai mati pun tidak akan bisa jawab. Ya, itu sebenarnya bukan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan kita itu bisa jadi Kristen atau tidak. Jadi itu dengan kata lain itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang internal
di dalam kekristenan. Kenapa kita tidak bisa jawab itu? Karena data-data Alkitabnya juga sangat terbatas, ya. Dan kira-kira kenapa kita nggak bisa jawab dan Tuhan biarkan itu? Ya, saya rasa sih mungkin ya supaya kita juga ya lebih rendah hati kali ya, supaya kita nggak merasa kita lebih bisa tahu semuanya dan seterusnya. Ya, maka itu memang harus ada semacam kerendahan hati. Kita juga menyadari ya kita ini memang masih samar-samar kok ngelihat banyak hal ya, tetapi setidaknya ada beberapa hal ya seperti Yesus adalah Tuhan, ya Yesus sudah bangkit dari kematian dan kita orang berdosa bisa diselamatkan, ada Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Itu kebenaran-kebenaran yang saya rasa sih itu cukup jelas dinyatakan ya baik di Alkitab dan di sepanjang sejarah begitu. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Thank you untuk jawabannya. Ya, berikutnya mungkin Ko Andre mau bertanya langsung, silakan. Ya, terjawab, pertanyaannya mirip-mirip. Thank you. Bisa gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Tanya yang sederhana boleh? Boleh kok. Boleh. Silakan. Jadi kan seringkali kalau kita kayak mau menginjili atau mau cerita tentang iman Kristen kita ke saudara atau teman, ya, apalagi yang saudara yang lebih senior atau apa, itu kan mereka kan siap percaya agamanya lebih lama daripada kita. Jadi kan kesannya kan kayak lebih susah. Nah, terus tapi pada waktu kita mau maju supaya nggak terkesan sombong gitu loh. Jadi kamu paling bener kan, kesannya kayak oh kamu ajaran paling bener. Supaya kita masih menghormati atau gimana? Caranya yang paling baik gimana? Ya. Dalam pengalaman saya ya, maksudnya berbicara khususnya mau mencoba menginjili atau mungkin seingat saya ada beberapa kali ya. Jadi saya misalnya mencoba menginjili atau misalnya dia Kristennya nggak terlalu sungguh-sungguh, tapi saya mau coba ngajarin lah ya. Jadi saya punya motivasi pengen supaya dia juga ya maksudnya beberapa orang yang di atas saya ini lebih tua ya, memang pendekatannya itu mesti lebih halus ya. Jadi kalau khususnya kalau saya melihat ya ke belakang ya, memang kita yang sebenarnya bukan saja kepada orang tua ya, kepada siapapun kita itu perlu kesadaran bahwa ya saya itu bisa salah ya. Jadi saya sebenarnya kurang setuju kalau ada entah gereja atau gerakan-gerakan tertentu yang merasa memang sepertinya mereka tuh nggak bisa salah ya. Saya rasa itu kurang bijaksana begitu karena ada banyak hal yang memang kita itu bisa salah begitu ya. Apalagi orang yang sudah pengalaman atau lebih lama beragama Kristen dari kita gitu ya. Maksudnya udah lebih lama di gereja. Tentu saja bukan berarti sudah lebih lama di gereja itu artinya orang tersebut pasti lebih tahu dari kita, belum tentu ya. Tetapi memang ya pendekatan kita ya mesti, saya rasa sih ini secara umum ya kita mesti jalin relasi dulu, bangun kepercayaan, banyak mendengar. Kalau dia sudah percaya ya mungkin kita sebisa mungkin jangan kita itu dan ini yang penting saya ingin tekankan juga, kadang-kadang kita bisa pancing itu dengan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu membuat orang tuh juga mencari jawabannya sendiri ya. Jadi bukan kita yang menggurui gitu ya. Jadi itu secara umumnya kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terjawab, Pak Andre? Terjawab, ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Thank you. Ini ada pertanyaan satu ya dari Celani.
Setuju, menjadi pengikut Kristus bukan dengan iman yang buta, tetapi kita harus mencari kebenaran sejati. Apakah itu ada kaitannya dengan, sorry saya nggak terbaca ya. Ada kaitannya dengan lahir baru? Dengan lahir gitu ya? barukah? Mengingat banyak orang Kristen hanya sekedar agama doang. Oke, Ya. pertanyaan bagus. Ya, terima kasih. Ini saya rasa tadi sebenarnya saya sudah, ini berkaitan dengan yang tadi saya sebenarnya jawab ya. Jadi intinya kita sekali lagi, kita orang Kristen harus meyakini kita itu bisa kenal Tuhan Yesus, bisa percaya dan kita bisa melihat siapa Kristus itu, ya bisa terima dan bahkan ya kita itu bisa terus bertumbuh dalam kerohanian itu ya karena Tuhan ya. Karena ada Roh Kudus yang melahirbarukan dan seterusnya ya. Tetapi saya rasa nah sekali lagi kita itu kan juga kita tuh nggak bisa mengontrol Tuhan juga ya. Kadang-kadang ada orang yang sering bilang ke saya, loh saya itu sudah rasanya saya udah sungguh-sungguh udah ke gereja dan seterusnya tapi kok begini aja hidup saya. Bahkan ada yang mungkin ya ini kalau yang kita sering dengar juga, saya udah jadi Kristen tapi kok bukannya diberkati, malah justru saya jadi Kristen malah makin mungkin hidupnya makin susah begitu ya. Jadi memang ya tidak menjadi Kristen itu kan bukan berarti kita jadi lebih, ya entah itu jadi lebih kaya atau kita dapat pacar atau kuliahnya jadi lulus, ya nggak sesederhana itu ya. Jadi rasa kita maka itu kita mesti banyak-banyak membaca Alkitab ya. Saya rasa kalau kita baca Alkitab memang ada banyak hal ya. Ini termasuk yang kita mungkin sulit jawab juga ya. Jadi misalnya begini, ada kejadian pendeta yang ya maksudnya ini pergi naik pesawat kemana, kecelakaan, mati semua loh. Terus kita pikir loh kenapa Tuhan kok nggak jaga ya? Nah, ya kejadian seperti ini banyak kan membuat kita juga bertanya-tanya begitu ya. Jadi ini kalau berkaitan dengan penderitaan, tapi juga misalnya berkaitan dengan ya itu tadi ya mungkin pertanyaannya yang tadi misalnya ini kok banyak orang Kristen yang sepertinya hanya ya agamanya aja, KTP-nya aja begitu ya. Saya rasa ya ujung-ujungnya jawabannya ya kita nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu kenapa seperti itu. Maka itu di dalam perenungan saya seperti ini, kalau saya bisa sadar bahwa saya itu berdosa dan saya butuh Kristus, ya jangan sia-siakan itu. Itu artinya kita itu benar-benar dikasih gitu, ya. Jangan sampai kita menganggap itu murahan begitu loh. Karena kita lihat orang lain kalau nggak dibukakan ya seperti itu loh, ya. Jadi itu perenungan saya kira-kira begitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari C.F. Lin Sentosa. Silakan langsung. Iya, saya mau tanya, waktu itu kan saya dulu banget pernah kan penginjilan ke temen ya dengan metode evangelism explosion itu ya. Yeah. Nah singkatnya dia itu kemudian dia bilang gini, oh coba saya tanyakan ke mungkin istilahnya pemuka agamanya ya. Terus setelah itu dia kembali ke saya, tapi intinya gini sih, intinya dia bilang gini. Kan pada dasarnya kita ini sama-sama nggak tahu gitu loh. Kan sama-sama belum meninggal dunia. Maksudnya itu mana gitu loh pendapatnya. Pendapat istilahnya maksudnya Injil yang aku beritakan atau ya pemuka agamanya kan yang benar gitu. Nah, bagaimana berespon yang tepat? Ya. Jadi di dalam ini pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau boleh saya komentarin dulu tentang metode penginjilan tadi, saya kira di zaman sekarang metode kita, jadi kalau tadi ditanya juga praktisnya gimana menyederhanakannya, saya rasa sebenarnya pelatihan-pelatihan seperti II atau EE kadang-kadang atau Evangelism Explosion itu banyak gunanya, jadi bermanfaat juga baik untuk kita juga belajar menghafal ya Injil itu apa, intinya keselamatan itu apa. Saya rasa itu baik, tetapi di dalam pengalaman saya bertemu dengan berbagai macam orang itu memang tidak segampang itu ya, dan kesempatan untuk menyampaikan Injil itu kadang-kadang hampir tidak ada ya. Jadi
maksud saya begini, saya ingin menekankan tidak ada metode itu yang paling tokcer, ya itu pertama. Lalu kedua, gimana caranya kalau tadi ya menjawab yang khusus ya, kita itu kan nggak sama-sama setara ya, kita nggak ada yang tahu yang mana yang lebih benar atau tidak ya. Kalau dan tadi kalau misalnya menanggapi yang kita itu belum pernah mati, nggak ada yang pernah balik ya. Ya satu sisi betul, tetapi kan kita tahu Yesus itu sudah mati ya dan dia bangkit kembali. Setidaknya ya ada satu kasus yang seperti itu yang menurut saya juga tidak ada terjadi di agama-agama lain. Mungkin ada satu dua kisah yang mirip, tetapi saya rasa beda sekali. Ya, ada perbedaan yang signifikan yang terjadi ketika Yesus Kristus bangkit ya. Nah, saudara, peristiwa kebangkitan itu memang sangat kalau kita lihat Alkitab ya, khususnya kita baca 1 Korintus 15, saya yakin kebanyakan dari kita mungkin sudah sering ya baca. Menurut saya kok itu Paulus ngomongnya sangat pede sekali. Paulus bilangnya kalau Yesus nggak pernah bangkit, itu ngapain kita jadi Kristen? Kita belum selamat, kita sia-sia menjadi Kristen. Untuk apa kita hidup besok mati kita ya makan dan minum aja, happy-happy aja ya. Jadi intinya Paulus tuh sangat yakin menurut saya ya. Dan kita juga mesti merasa ya memang ya itulah yang menjadi salah satu keunikan iman Kristen. Oke. Nah, tetapi kalau boleh saya tambahkan, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ketika kita sampaikan seperti itu, kalaupun dia belum bisa menerima atau merasa, masa sih cuman gara-gara itu, nah kita bisa ajak ngobrol lagi. Sebenarnya nggak cuman itu kan, kita itu, jadi kebenaran yang kita imani itu kan bukan hanya itu ya, bukan yang kita percaya bukan hanya tentang kebangkitan, banyak hal yang lain ya. Jadi kan agama itu, nah ini juga begini ya saudara, ketika saya bilang agama itu bukan berarti agama maksudnya yang pokoknya agama itu yang ritualistik, yang legalistik, yang melakukan hukum ini itu. Yang sebenarnya sederhananya agama itu apa? Agama itu mengajarkan siapa itu Allah, kita itu dari mana, masalah kita apa, solusi kita apa, nanti kalau mati kemana. Sebenarnya itu kan semua agama itu pasti punya atau menawarkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, nah jadi kalau ditanya lagi kenapa saya tetap jadi Kristen, karena saya lihat ya kekristenan tuh yang paling bisa memuaskan saya secara rasional, secara logis, yang bisa menjelaskan, memberikan jawaban kepada 5 pertanyaan inilah minimal ya, dan ada banyak pertanyaan lain juga. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita berjumpa, nah maka itu kita mesti paham dulu gitu lah ya. Oh, agama itu begini ya, kita ya tentu saja salah satu inti iman yang penting ya kebangkitan misalnya ya. Tetapi ada banyak hal yang lain kan yang kita bisa diskusi sama-sama juga. Kira-kira begitu. Oke, baik. Thank you untuk jawabannya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya terakhir? Oke. Kalau Ko Yosef ya. Pertanyaan terakhir, silakan. Pak, kira-kira ya. Kalau boleh tanya, mungkin apakah ada yang paling update ini tantangan orang Kristen ini terhadap paradigma seperti apa ya kira-kira? Apakah seputar agnostik, ateis, atau apakah ada update yang terbaru yang lebih sulit lagi untuk kita jawab atau gimana ya? Ya. Di akhir-akhir ini. Thank you untuk pertanyaannya. Saya kira memang kalau secara umum ya, tentu saja kita hidup di Indonesia, sebenarnya tantangan yang paling utama itu ya bagaimana kita bisa menginjili orang-orang Muslim ya. Itu pasti menurut saya paling ya sebenarnya kita paling banyak ketemu ya orang Muslim ya. Jadi ya kita sebenarnya sih harusnya gereja itu lebih getol lagi mengajarkan jemaatnya untuk memahami ya setidaknya ya Islam di Indonesia seperti apa dan seterusnya. Menurut saya itu salah satu yang paling penting.
Ya, jadi itu rasanya sih ya akan terus ada ya. Nah, tetapi ateisme tadi kalau ditanya ya semakin berkembang. Ya, pastinya ini sebenarnya saya ngomong berkembang sekarang ini ya memang mungkin kebanyakan ateis itu memang di bawah radar. Maksudnya ya mereka tuh jangan nggak terlalu terang-terangan ya karena memang di Indonesia ya lebih banyak orang beragama ya. Tetapi sebenarnya bukan orang yang mengaku ateis yang perlu kita waspadai, tetapi orang yang walaupun KTP-nya beragama, tetapi sebenarnya cara pikirnya apa sudah ateis ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya mendapati ini banyak sekali yang seperti itu. Misalnya orang-orang yang kuliah dari luar negeri, khususnya yang orang-orang kaya ya. Kebanyakan kan mereka anaknya sekolah di luar negeri, bisa bahasa Inggris gampang. Wah, baca sumber-sumber dari internet dan seterusnya banyaknya minta ampun ya, YouTube atau TikTok atau apa ya sangat banyak ya. Jadi memang ateisme sih akan semakin banyak ya, maka itu kita perlu mengantisipasinya. Tetapi kalau ditanya yang paling khusus ya, saya rasa nih ini terjadi banyak di Barat dan sedikit banyak nanti juga sedikit. Ya biasanya kan sebenarnya dunia itu kan ya kita ini seperti kampung tapi global ya, global village istilahnya. Artinya sebenarnya cepat atau lambat yang terjadi di mana biasanya itu ya mungkin akan beredar juga ke sini ya. Tetapi tantangannya sebenarnya salah satu yang utama juga gereja itu seharusnya harus semakin hidup menampilkan karakter-karakter Kristus ya. Karena ada begitu banyak, khususnya saya perhatikan setelah pandemi ini ya, dari mulai pandemi dan seterusnya, ada banyak orang tuh mulai melihat ya, ternyata gereja itu sangat entah ya, jadi memang banyak orang yang karena pandemi ini memaksa gereja untuk berubah, tapi banyak gereja memang nggak siap ya. Akhirnya banyak orang kecewa dan memang ternyata entah kenapa saya melihat ada masa 2 tahun terakhir ini ya, karena waktu itu saya masih di Amerika dan sekarang balik ke Indonesia, semakin banyak orang itu kecewa sebenarnya ya dengan gereja, dengan kekristenan dan dengan agama, bukan hanya kekristenan ya, dengan agama lain juga ya. Maka itu kenapa ateisme itu semakin banyak ya. Tetapi kekristenan ya selalu sih memang tantangan sepanjang zamannya ya bagaimana kita hidup secara radikal ya. Nah, itu maka itu sebenarnya sekali lagi tujuan kita mempelajari ini ya, mari kita pikirkan ya, kita nih sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh atau belum gitu ya, bukan hanya perbuatan kita tetapi juga di level intelektual ini ya, supaya kita juga penginjilan itu terus jalan ya. Saya rasa yang bikin penginjilan mandek itu ya karena kita itu nggak yakin juga kok. Kita gimana mau jual barang? Ya ibarat sales ya, gimana kita mau jual barang ke orang, kita nggak tahu barangnya itu apa, gunanya apa, pentingnya apa ya, begitu loh. Jadi saya merasa dulu juga saya nggak jarang menginjilan ya karena saya nggak tahu apa yang saya mau sampaikan begitu ya, dan saya juga udah takut duluan ya, mau ngomong nanti kalau ditanya gini-gini saya nggak bisa jawab ya. Tapi seorang penginjil yang baik ya harusnya dia mengerti ya imannya kenapa dia percaya. Ya, begitu kira-kira. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yosef bertanya dan juga Pak Wilson yang udah menjawabnya. Ya, maka berakhirlah sudah untuk sesi Bright Talk kita pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Thank you, Pak Wilson, penginjil Wilson yang sudah mau membagikan materinya pada malam hari ini tentang Why Am I a Christian? Ya. Terima kasih juga buat seluruh Bapak yang informasikan di bulan depan kita akan ada Bright Talk secara offline atau onsite ya. Jangan lupa hadir, ajak teman-teman, keluarga dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk yang sudah join dan juga penginjil Wilson. Mari sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita di rumah masing-masing, saya mengajak kita untuk boleh menutup ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk apa yang disampaikan melalui hamba-Mu malam hari ini, di mana kami boleh belajar banyak tentang apa artinya menjadi orang Kristen dan mengapa
kami berkomitmen, mengapa kami beribadah, mengapa kami bersekutu, mengapa kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang boleh kami belajar malam hari ini, boleh kami hidupi di dalam keseharian kami. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, membukakan hati kami untuk mau lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga pembicara, penginjil Wilson di malam hari ini. Kami berdoa untuk juga disertasinya. Tuhan yang berikan kepada penginjil Wilson hikmat dan pengetahuan dan wawasan supaya ia boleh mengerjakannya tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tuhan berkati juga pelayanan dia di SDT Saat dan juga pelayanan-pelayanan lainnya di luar. Kami berdoa untuk keluarganya, Tuhan yang berkati juga istrinya yang sedang mengandung, Tuhan yang berkati, Tuhan tolong hingga tiba waktu persalinannya nanti. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Thank semuanya. you. Thank you. Thank Selamat malam you. Thank you semuanya. semua. Thank you. Thank you.